Halo, Assalamualaikum. Saya Romel Thea dari Catalysnet, media bisnis dan komunikasi multimedia. Di video kali ini saya akan berbicara mengenai lowongan kerja di Google. Kita tahu Google adalah perusahaan raksasa yang menguasai internet. Dan kita mengenal Google sebagai mesin pencari. Tentu saja produk Google bukan hanya Google Search, tapi banyak yang lainnya. Ada Gmail, ada Google Drive, dan lain-lain. Lowongan kerja di Google yang saya maksud adalah kita bisa bekerja untuk Google atau bekerja dengan bantuan Google, yaitu sebagai content creator. Ada dua lowongan kerja di Google yang akan saya bicarakan pada kesempatan ini. Selain tentu saja masih banyak lowongan kerja yang lainnya. Lowongan kerja dalam arti sebenarnya di Google juga ada. Saya cek tadi tahun kemarin November itu ada sampai 20-an ya. 19, 20 atau 21 lowongan kerja di Google Indonesia itu ada. Jadi lowongan kerja dalam pengertian Anda bekerja dan digaji oleh Google, dalam pengertian sebagai manajer, sebagai staff, dan sebagainya juga ada. Tapi yang akan saya bicarakan pada kesempatan kali ini adalah lowongan kerja yang kita ciptakan sendiri, yang kita lakukan dengan bantuan Google, yaitu sebagai content creator, khususnya satu sebagai blogger, dua sebagai vlogger. Sebagai blogger, sebagai vlogger, Anda bisa menghasilkan uang, dan itu dengan bantuan Google kita bisa menghasilkan uang sebagai pendapatan sampingan atau pendapatan utama. Jadi lowongan kerja di Google yang saya maksud pada kesempatan kali ini adalah bahwa kita bisa bekerja tanpa harus mengirimkan lamaran dalam arti konvensional, lamaran kerja, kurikulum vitae ke Google, tapi kita bikin konten. Dua saja yang saya bicarakan. Yang pertama sebagai blogger. Jadi Anda bisa bikin blog, itu hakikatnya Anda bekerja untuk Google. Paling tidak Anda bikin blog, website pribadi, kemudian nanti dengan bantuan Google Anda bisa mendapatkan cuan, mendapatkan profit atau penghasilan dari blog itu. Yang saya alami, saya seorang blogger, setidaknya ada 5 sumber penghasilan atau sumber income, sumber pendapatan seorang blogger. Sebelumnya saya jelaskan dulu nih, blogger itu adalah orang yang membuat dan mengelola website pribadi. Di blog itu nanti diisi dengan postingan, bisa tulisan, bisa gambar, bisa video, yang temanya sesuai dengan kemampuan kita, sesuai yang kita kuasai. Kita berbagi pengalaman dan pengetahuan di blog kita. Nanti kalau tulisan kita menarik, konten kita menarik di blog itu, akan banyak pengunjung, akan banyak traffic. Nah, traffic itulah yang nanti bisa dimonetisasi, bisa dicuankan, bisa dijadikan profit. Perlu Anda ketahui, mungkin juga Anda sudah tahu bahwa sumber utama pendapatan YouTuber juga Google AdSense. Sumber utama pendapatan media-media online, situs-situs berita, mulai dari situs-situs besar, situs berita di Indonesia, itu utamanya Google AdSense. Artinya Google juga. Mereka juga dalam tanda petik bekerja untuk Google. Secara tidak langsung, mereka digaji juga oleh Google. Oke, sebagai blogger yang harus Anda lakukan adalah membuat website atau blog. Website pribadi itu disebut blog. Kemudian blog itu, website itu Anda isi dengan berbagai konten, dengan berbagai postingan. Biasanya kalau website itu isinya tulisan. Nanti tulisannya dilengkapi dengan foto dan gambar. Anda bikin di sana tulisan-tulisan sesuai yang Anda alami, yang Anda rasakan, yang Anda tahu, berbagi pengetahuan. Sebagai contoh, blog saya romelthea.com adalah blog pribadi berbagi pengetahuan seputar komunikasi praktis. Kalau catalysnet.com itu juga blog hakikatnya, dikelola oleh tim, ada tim Catalysnet. Isinya mayoritas tentang digital marketing atau tentang dunia digital, salah satu agen digital, karena kita Catalysnet itu media bisnis dan komunikasi multimedia. Kita jasa digital marketing, kita jasa pelatihan dan sebagainya. Nah, apa saja sumber penghasilan blogger? Yang pertama dan utama adalah Google AdSense.
Begitu blog Anda dikunjungi oleh minimal 300 deh, 200 sampai 300 orang per hari, itu Anda sudah bisa ikut program periklanan Google atau Google AdSense. Anda tinggal daftar ke Google, daftarkan situs Anda, isi formulir yang ada, nanti Anda tunggu ada konfirmasi dari Google apakah blog Anda, apakah web Anda sudah bisa diterima menjadi publisher Google AdSense atau tidak. Nah, Google AdSense itu minimal $100 per bulan. Dan begitu mencapai $100, itu nanti dicairkan. Nah, di kita banyak. Bisa ada yang 5 juta, 10 juta, ada juga yang puluhan juta, yang ratusan juta per bulan ada. Ya, karena konten blognya, konten websitenya bagus. Di luar negeri lebih gila lagi. Ya, kalau blog Anda bahasa Inggris itu pendapatannya lebih tinggi lagi. Ya, ada sampai ribuan dolar per bulannya. Tapi umumnya yang blog yang mencapai ribuan dolar itu dikelola oleh tidak oleh satu orang, ada tim, ada 3-4 orang. Contoh blog yang kemudian berkembang menjadi situs berita adalah HuffPost ya. Dulu namanya Huffington Post. HuffPost Anda bisa ketik di Google HuffPost ya, HUFF Post. Nah, itu blog itu dibuat di WordPress. Kemudian awalnya dibuat oleh 2-3 orang, kemudian banyak kontributor, banyak yang ngisi, blog itu berkembang berubah menjadi sebuah situs besar yang menghasilkan profit, menghasilkan cuan ribuan dolar per tahun. Mungkin juga jutaan dolar ya. Yang jelas dia termasuk 10 besar penghasilan Google AdSense. Nah, itu artinya HuffPost dan blog-blog sejenis bekerja untuk Google. Karena mereka membuat konten, diindeks oleh Google, ramai pengunjung, lalu kita ikut program periklanan oleh Google. Itu yang pertama, sumber penghasilan seorang blogger. Kita akan bahas lebih jauh nanti di video lainnya, sumber penghasilan seorang blogger, sumber penghasilan sebuah website. Jadi kalau Anda punya website, apakah website perusahaan, website lembaga, website apapun, itu bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan cuan. Dengan syarat pengunjungnya banyak. Supaya pengunjungnya banyak, kontennya harus unik dan menarik. Traffic, begitu ya. Jadi yang pertama Google AdSense, sumber penghasilan blogger itu. Yang kedua ada namanya display ad, iklan display. Iklan display ini adalah iklan lokal. Jadi nanti ada orang di Indonesia begitu, bahkan dari luar negeri yang beriklan di blog kita atau di website kita. Biasanya iklan display ini berupa banner. Ada banner yang landscape gitu, ukuran 970 pixel kali 60 pixel. Ada 728 kali 90 pixel. Ada dari sidebar. Sidebar itu di sisi kanan website. Suka ada sidebar. Itu biasanya ukuran 300 kali 250 pixel. Itu namanya iklan display. Atau kita bisa menyebutnya iklan lokal. Karena itu beriklan langsung ke kita. Dan yang menentukan tarif iklannya adalah kita. Terserah. Mau berapa ratus ribu atau bahkan mungkin juta per bulan atau per tahun dan sebagainya. Yang ketiga ada namanya sponsored post. Atau paid post, atau guest post, yaitu orang pasang iklan berupa artikel, atau orang membuat artikel, membuat postingan, membuat tulisan, dimuat di blog kita, di web kita. Di artikelnya itu ada link ke website kliennya atau websitenya, dan itu berbayar, disebutnya sponsored post. Bisa juga produk review, review produk atau ulasan sebuah produk. Itu nanti banyak, kalau blog kita banyak pengunjung, mereka akan kirim artikel yang ada linknya atau minta kita nulis tentang produk dia, tentang jasa dia, dikasih link ke dia, kemudian mereka bayar. Berapa itu? Terserah Anda yang menentukannya nanti. Kalau di saya misalnya antara 500 sampai sejuta tergantung penawaran yang datang, dilihat dulu lembaganya. Ya, kalau di rata-rata dalam dolar dari luar negeri itu saya pasang misalnya 30 sampai 40 dolar per artikel. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah link insertion, memasukkan link. Apa itu? Banyak sekarang yang memburu backlink. Seperti halnya sponsor post tadi, mereka itu tujuannya adalah backlink atau inbound link, tautan ke dalam. Ini bagus buat SEO. Apa itu SEO atau SEO? SEO, ya, SEO itu ada di video katalisnya sebelumnya tentang SEO. Nah, banyak orang membutuhkan link. Backlink ini faktor utama dalam SEO. Begitu situs Anda banyak backlink, backlink itu adalah tautan ke situs Anda di blog lain, di website yang lain.
Nah, banyak orang yang butuh backlink. Nah, untuk mendapatkan backlink secara gratis susah banget. Maka yang paling mudah adalah melakukan content placement. Anda bisa buka di catalysnet.com, di situ ada postingan tentang cara termudah mendapatkan backlink adalah content placement. Dan content placement ini banyak agennya, banyak digital agency, banyak agen-agen yang bisa menyebarkan artikel Anda di blog-blog atau di website-website lain. Nah, link inserting ini adalah mereka memasukkan link, ada kata-kata, ada linknya, dimasukkan di artikel yang sudah ada. Jadi bedanya dengan nomor 3 tadi, kalau yang nomor 3 mah artikel baru, postingan baru, tulisan baru. Nah, nomor 4 ini, link insertion atau memasukkan tautan, itu ke dalam postingan yang sudah ada. Biasanya postingan yang sudah banyak pengunjung, postingan yang populer, atau postingan yang sesuai dengan niche atau ceruk pasar si klien. Contoh, di web saya, di blog saya ada tulisan tentang asuransi misalnya. Maka ada perusahaan asuransi yang ngontak saya untuk memasukkan link website asuransinya di tulisan saya yang ada tentang asuransi itu. Itu namanya link insertion. Dan yang kelima, yang terakhir, tentu saja banyak yang lainnya, saya sebutkan 5 saja. Yang kelima ini Anda bisa jualan produk sendiri tentu saja. Anda penulis buku, Anda bisa promosikan buku Anda di blog. Anda bisa jual menjadi afiliator ya. Ini yang keenam barangkali afiliator ya. Oke, kita jadikan 6 saja kalau gitu. Yang kelima, Anda bisa jualan produk sendiri, Anda bisa jualan produk atau jasa. Anda sebagai trainer misalnya, Anda promosikan bahwa Anda seorang trainer, maka di situ Anda mendapatkan profit, mendapatkan cuan dari blog Anda. Dan yang keenam tadi, Anda bisa menjadi afiliator. Sekarang banyak affiliate marketing, bahkan di Twitter Anda perhatikan banyak penumpang gelap, ini afiliator e-commerce ya. Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain itu punya program afiliasi. Bukan hanya e-commerce, banyak juga perusahaan-perusahaan lain yang mempunyai program affiliate marketing, pemasaran afiliasi. Jadi kita memasarkan produk orang lain dan melalui link, dan ketika link itu diklik, kemudian terjadi transaksi dari link itu, Anda akan mendapatkan komisi. Komisinya macam-macam lah, bisa 1%, bisa 10%, bisa 70%, dan lain-lain. Saya juga ikut program afiliasi sebuah desainer template ya, desain template, dan saya dapatkan itu bisa ratusan dolar itu kalau lagi laku ya, karena dalam bentuk dolar penjualannya, karena pembayarannya juga melalui PayPal ya. Oke, itu dia sebagai blogger. Yang kedua, vlogger. Kalau blogger itu mengelola blog dan mengisinya dengan mayoritas postingan tulisan. Kalau vlogger, Anda bikin video nanti kalau banyak yang suka, banyak pengunjungnya, bisa dimonetisasi. Betul. Jadi vlogger, Anda bisa jadi YouTuber. Beda ya, vlogger dengan YouTuber beda. Kalau vlogger, Anda bikin konten video, dan video itu disebarkan di mana saja. Begitu Anda upload, Anda unggah video itu di YouTube, Anda buka kanal YouTube, dan mayoritas video Anda atau bahkan semua video Anda diupload di YouTube, maka Anda jadi YouTuber. Nah, pendapatan YouTuber apa? Pendapatan YouTuber kurang lebih sama dengan pendapatan blogger tadi. Sumbernya ya dari AdSense terutama. Dari AdSense, ada istilahnya endorsement. Ya, kalau di YouTube bukan content placement, namanya endorsement. Ya, ketika Anda bikin video kemudian ada iklan di sini, gitu kan, itu endorse atau iklan. Jadi sumber pendapatannya sama seperti blogger tadi, ada Google AdSense, ada iklan display, ada affiliate marketing, di produk review, di vlog ya, di YouTube ada banyak produk review, kemudian si YouTubernya mengatakan link pembelian ada di deskripsi, itu link afiliasi dia. Itu sumber pendapatannya. Anda klik aja, Anda beli ya. Jadi kalau teman Anda buka warung, Anda belanja ke sana. Jangan minta gratis, majukan teman Anda itu. Gitu kira-kira ya, ada ungkapannya. Nah, kembali ke lowongan kerja di Google, jadi paling tidak ada 2 lowongan kerja yang bisa Anda masuki sekarang juga. Asalkan Anda ada keinginan, ada kemauan. Yang pertama Anda ngeblog, yang kedua Anda ngevlog. Blogger dan vlogger itu adalah pekerjaan freelance
seorang pekerja kreatif menciptakan sesuatu, yang Anda pikirkan sekarang ini adalah mau bikin apa, bukan mau jadi apa. Begitu Anda bikin sesuatu, maka Anda akan menjadi sesuatu. Anda bikin blog, Anda jadi blogger. Anda bikin vlog, video log, Anda jadi vlogger. Jadi saat ini, sekarang ini, lowongan kerja di Google sangat terbuka, yaitu sebagai ringkasnya, sebagai konten kreator, terutama blogger dan vlogger. Jadi saat ini yang Anda butuhkan, yang dibutuhkan adalah willingness, keinginan, niat, tekad untuk membuat sesuatu. Internet membuka lebar lowongan yang dikenal dengan technopreneur, pengusaha teknologi. Yang dimaksud adalah memanfaatkan internet, memanfaatkan media-media di internet, termasuk Google, termasuk media sosial, termasuk YouTube, termasuk Spotify, Anchor, ya, podcast. Yang kita butuhkan adalah keinginan, kemauan, tekad, tentu saja keterampilan. Ada keterampilan menulis, ada keterampilan shooting, rekaman, recording, editing, dan sebagainya, dan itu bisa dipelajari. Katalisnet salah satu lembaga atau pihak yang bisa bantu Anda. Kontak saja katalisnet.com. Demikian lowongan kerja di Google, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe Katalisnet untuk mendapatkan notifikasi tentang video-video terbaru di masa yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, saya Romeltea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.